Seseorang dengan busana siwa, wah dengan gembiranya tampil, dengan percaya dirinya tampil seperti ini. Kalau ini bukan kehendak siwa sendiri, jangan pernah berharap. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat positif bagi umat Hindu. Om Awignamastu Namasidam, Om Sidirastu Tadastu Asuswaha, Om Swastiastu, Namaste, Sampurasun, Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, 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 Tabea, Majuah-juah. Para pemirsa Renawan Dharma yang saya hormati, kali ini kita akan membahas tentang munculnya tayangan di mana terlihat seorang pria saat acara resepsi perkawinan menggunakan atau tampil bak Dewa Siwa. Jadi busananya persis seperti Dewa Siwa begitu. Ya, kemudian yang istrinya juga seperti Parwati. Lalu ini menimbulkan gelombang kejengkelan, kekecewaan, bahkan ada yang marah, menganggap bahwa ini sebuah penghinaan. Ya mohon maaf, kalau bagi saya ini bukan sebuah penghinaan. Inilah kerjanya alam. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak meyakini Dewa Siwa, tidak mengenal Dewa Siwa, kemudian tiba-tiba saja muncul ide seperti ini. Tampil dengan busana seperti seorang Dewa Siwa. Artinya apa? Tanpa adanya campur tangan dari alam dan tanpa ada campur tangan dari Siwa sendiri, ide ini tidak akan muncul seketika. Namun demikian, perlu ada yang diperbincangkan terkait dengan tayangan ini. Pertama, tentang Dewa Siwa sendiri. Selama ini kan banyak buku-buku, bahkan pelajaran agama pun menyebutkan bahwa Siwa adalah dewa perusak. Dewa perusak, bayangkan kalau sudah perusak berarti kan sangat merugikan, ya sangat merugikan semua orang. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya Dewa Siwa itu bukanlah dewa perusak, tetapi disebut dengan dewa pelebur, pemeralina, atau recycler, ya recycling, daur ulang. Beliau punya kekuasaan untuk mendaur ulang seluruh ciptaan yang ada di dunia ini. Bayangkan sekarang, kalau misalnya manusia mati dibiarkan utuh seperti itu, tidak dilebur, tidak dikembalikan kepada asalnya, ya, tidak diperalina, maka alam ini akan dengan cepat penuh. Ya, apalagi dibarengi dengan hewan misalnya atau tumbuh-tumbuhan, ya, yang tidak ada umurnya, terus tumbuh, ataupun setelah mati tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dilebur. Bayangkan apa yang terjadi dengan dunia ini. Nah, inilah perannya Dewa Siwa sendiri sebagai pelebur, ya, pendaur ulang, sehingga semua ciptaan itu akan kembali ke asal dan dunia ini akan kembali terisi oleh ciptaan-ciptaan baru. Nah, ini sebetulnya yang harus dipahami, ya, yang harus dipahami oleh semua orang. Tidak hanya tentunya masyarakat Hindu, namun juga di luar masyarakat Hindu. Ya, inilah yang sebetulnya karakteristik daripada Siwa sendiri. Nah, pertama itu, ya. Yang kedua, bahkan seperti kondisi yang muncul di YouTube ini, seseorang dengan busana Siwa, wah dengan gembiranya tampil, dengan percaya dirinya tampil seperti ini. Kalau ini bukan kehendak Siwa sendiri, jangan pernah berharap bahwa akan muncul peristiwa atau kejadian seperti ini. Tidak mungkin. Ya, artinya apa? Ini sebetulnya merupakan sebuah tanda bahwa kemunculan Siwa dalam diri seseorang tanpa disadari
itu merupakan sebuah sinyal bahwa memang Dewa Siwa ini akan membumi. Membumi. Artinya apa? Ajaran-ajaran Siwa cepat atau lambat akan memenuhi alam semesta ini. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat positif bagi umat Hindu. Bahwa alam sendiri telah mengatur bahwa ajaran-ajaran Hindu melalui kemunculan Siwa ini akan segera menjadi sebuah kenyataan. Jadi, bagi umat Hindu tidak perlu marah-marah, tidak perlu protes, tidak perlu mengutuk. Karena ini alam sendiri yang bekerja. Dewa Siwa sendiri yang turun, masuk ke relung hati. Orang-orang yang sesungguhnya secara fisik tidak mengenal Siwa itu siapa. Nah, jadi ini sebuah tanda positif bahwa bumi akan dipenuhi oleh ajaran-ajaran Siwa sendiri. Namun memang kita juga harus berpikir secara logis. Logika kita harus digunakan. Kalau yang punya ide untuk muncul dengan busana Siwa ini memang tujuannya baik, artinya tidak ada muatan-muatan atau kepentingan-kepentingan atau politik-politik tertentu, maka ini merupakan sebuah anugerah, sebuah karunia bagi orang yang bersangkutan. Karena Siwa sudah menggunakan pikirannya, tangannya untuk melakukan hal ini. Namun demikian, kalau perbuatan ini didasarkan oleh sesuatu yang sifatnya negatif, ya mengejek, ya menertawakan, menghina atau melecehkan, maka lain lagi masalahnya. Lain lagi masalahnya. Seperti apa? Tentu karma akan bermain di sini. Pasti, ya karma itu kan tidak bisa ditawar-tawar. Dia harus bermain dalam kondisi-kondisi tertentu, baik positif maupun negatif. Ya, maka akan muncul sanksi atau semacam hukuman lah. Tentu hukuman ini tidak terkait dengan hukuman pidana misalnya, karena memang Hindu jarang sekali mengklaim hal-hal seperti ini. Ya biarkan saja, tidak usah terlalu diributkan. Ya, hukuman apa yang paling berat bagi kita sesungguhnya? Kalau hukuman penjara, habis waktu penjara selesai. Hukuman cambuk, habis dicambuk selesai. Tetapi ada hukuman yang tidak pernah terselesaikan selama hidup kecuali orang itu mati. Inilah hukuman yang paling berat. Yang sering kita sebut dengan sebuah penyesalan. Ini hukuman badan ya hukuman jiwa juga ya. Penyesalan ini yang luar biasa. Karena dia tidak akan pernah berhenti. Sampai orang itu mati barulah hilang yang namanya penyesalan. Dan penyesalan ini tidak bisa ditawar-tawar. Sebuah hukuman badan yang berdampak kepada jiwa atau sebaliknya, hukuman jiwa yang berdampak kepada fisik, kepada badannya. Dan luar biasanya, kalau saja orang-orang itu berpikir positif tentang Siwa, maka Siwa sebetulnya berarti baik. Siwa itu orang baik, artinya sesuatu atau figur yang baik, ya baik hati malah, ya figur yang baik hati dan penuh dengan kasih kepada siapapun, apapun keyakinannya. Siwa tetap muncul dan memberikan porsi kasih yang tidak berbeda. Nah, kita lihat dalam Purana misalnya, ya, kisah Lubdaka. Bayangkan seorang pemburu yang sehari-hari pekerjaannya membunuh hewan buruan, hanya karena kemalaman kemudian takut dia diganggu oleh binatang buas, lalu memanjat sebatang pohon, kemudian melakukan jagra atau tidak tidur sambil memetik daun di pohon itu dan menjatuhkannya ke bawah tanpa sadar di bawahnya ada sebuah lingga, Siwalingga. Daun-daun yang dijatuhkan itu mengenai Siwalingganya. Dan Lubdaka pun tidak tahu kalau nantinya perbuatannya dia itu yang justru menyelamatkannya sang jiwa dan mengantarkannya kepada alam Siwa sendiri. Dan dalam Purana disebutkan juga bahwa ketika Lubdaka ini mati,
Kemudian pasukan Yama sudah siap menjemput jiwa, sang jiwanya, ya. Lalu kemudian muncul pasukan Gana, yang tidak lain adalah pasukan dari Siwa sendiri, yang menyelamatkan Lubdaka dari hukumannya Dewa Yama, dan membawanya langsung ke Siwaloka. Ini membuktikan bahwa Siwa sendiri begitu tebal kasih sayangnya terhadap manusia, begitu luas dan penuh dengan kasih, ya. Sehingga kalau sekarang saya kembalikan dengan tampilan pria dengan busana Siwa ini secara positif, sesungguhnya hatinya sendiri sudah dimasuki oleh atau dirasuk oleh Siwa sendiri, ya, dirasuk oleh Siwa sendiri tanpa disadari bahwa Siwa sudah ada di relung hatinya. Dan bukan tidak mungkin orang ini kelak akan menjadi salah satu hebat. Namun demikian, kalau suatu saat sang pria ini tidak seperti yang diharapkan, yaitu memuja Siwa, namun Siwa sudah meresap dalam dirinya, maka dia akan mengalami sebuah perubahan di dalam hidupnya maupun setelah mati. Jadi, para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, paparan ini mengingatkan agar umat Hindu tidak cepat-cepat memvonis bahwa pria ini menghina Hindu. Yang kedua, bukan saja tidak menghina, bahkan mungkin kemunculan Siwa dalam wujud busana seperti ini tidak lain memang merupakan pekerjaan Siwa sendiri yang mulai merasuk kepada jiwa-jiwa yang selama ini tidak mengenal Siwa seperti apa. Yang ketiga, bahwa Siwa sendiri bukanlah perusak, tapi dia justru penyelamat bumi dari kehancuran akibat penuhnya ciptaan-ciptaan Tuhan yang tidak kembali kepada asal. Kemudian yang berikutnya, bahwa Siwa sendiri begitu sayangnya kepada manusia, sehingga sedikit saja manusia itu teringat kepada Siwa dan melakukan sesuatu yang menyentuh kesadaran Siwa, maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Demikian saya kira, para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, sedikit tentang Siwa mudah-mudahan bisa menjadi sebuah renungan yang akan membangkitkan kesadaran kita sebagai manusia-manusia yang beragama dan saling menghormati satu sama lain. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi, Santi, Santi. Om.